Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.3. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ibu melanjutkan soal nomor 6 anak-anak. Baik, ibu bacakan dulu soalnya. Buatlah lingkaran A dengan jari-jari tertentu sedemikian sehingga luasnya sama dengan juring pada lingkaran B dengan sudut pusat dan jari-jari tertentu. Jelaskan. Baik, ibu bahas soal nomor 6 ini anak-anak. Ibu sudah gambarkan sketsa lingkarannya. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran A, lingkaran yang kedua adalah lingkaran B. Di mana tadi diketahui dalam soal bahwa lingkaran A ini, luas lingkaran A dengan jari-jari ibu tuliskan R1 ini sama dengan luas juring pada lingkaran B dengan jari-jari ibu tuliskan R2. Karena luas lingkaran yang A ini sama dengan, ibu tuliskan dulu, luas lingkaran A ini sama dengan luas juring pada lingkaran B. Karena tadi diketahui luasnya sama. Baik, ini kita masukkan ke dalam rumus anak-anak. Karena ini luas lingkaran, maka untuk mencari luasnya adalah Pi kita kalikan R1 kuadrat. Ini sama dengan luas juring B, berarti alfa per 360 derajat dikali Pi R2 kuadrat. Ini kita coret-coret boleh anak-anak, Pi-nya Pi dengan Pi. Tinggal R1 kuadrat sama dengan alfa per 360 derajat dikali R2 kuadrat. Karena di sini dalam soal ini tidak ada besarnya panjangnya R1 ataupun R2, maka kita menentukan sendiri agar kedua bangun A, luas lingkaran A sama dengan luas juring pada B. Ibu memilih contoh R1-nya sama dengan 7 cm dan R2 sama dengan 21 cm. Ini hanya satu alternatif saja anak-anak. Apabila anak-anak memiliki ingin membuat yang lain, misalnya R2, R1 14 cm, R2 21 cm boleh, atau R1 7 cm, R2 14 cm juga boleh. Silahkan saja. Ini Bu hanya memberi satu alternatif. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita hitung tadi. R1-nya 7, berarti 7 kuadrat sama dengan alfa per 360 derajat dikali R2-nya 21 kuadrat. Ibu tidak tulis dalam ada cm-nya anak-anak. Selanjutnya ini kita cari nilai alfa anak-anak. Alfa ini berarti 7 dikali 7, 7 dikali 7 per 21 dikali 21, 360 derajat ibu pindah ruas ke sini menjadi 360 derajatnya di sini. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. Untuk mencari nilai alfa dibagi 7, 1 dibagi 7, 3 dibagi 7, 1 dibagi 7, 3. 3 kali 3, 9, 360 derajat ini dibagi 9. 360 derajat dibagi 9 sama dengan 40 derajat. Ini alfanya 40 derajat. Jadi tadi sudah kita temukan alfanya anak. Ini di sini alfa, ibu tuliskan alfa, berarti luas lingkaran A dengan panjang R-nya 7 cm ini sama dengan luas juring pada lingkaran B ini apabila R2-nya adalah 21 cm dengan alfanya atau sudut pusatnya adalah 40 derajat. Lanjut soal nomor 7 anak-anak. Diketahui satu lingkaran penuh dengan jari-jari R. 2 setengah lingkaran dengan jari-jari 2R. Tentukan manakah yang kelilingnya lebih
besar. Ibu bahas soal nomor 7 ini anak-anak. Tadi diketahui untuk lingkaran yang pertama, satu lingkaran yang pertama ini berjari-jari R, dan lingkaran yang kedua ini berupa setengah lingkaran anak-anak. Setengah lingkaran dengan jari-jari 2R. Apabila jari-jarinya 2R berarti diameternya adalah 2R ditambah 2R. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan mana keliling yang lebih besar. Ini Ibu tuliskan untuk keliling lingkaran yang pertama itu K1, dengan keliling yang kedua ini adalah K2. Kita masukkan K1-nya, rumusnya adalah, rumus keliling adalah 2πr anak-anak. Sedangkan untuk keliling yang kedua, untuk busurnya ini, busur setengah lingkaran ini adalah setengah dari ruang keliling lingkaran anak-anak, setengah dari keliling lingkaran, berarti setengah dikali 2 dikali pi dikali 2r, karena jari-jarinya adalah 2r dan ditambah dengan diameter. Diameternya adalah 4r. Ini 2πr, dan yang sebelah kanan yang K2 kita sederhanakan anak-anak, dibagi 21 tinggal 2πr ditambah 4r. Kalau kita bandingkan, jelas 2πr lebih kecil dari 2πr ditambah 4r. Kalau kita diminta untuk menyimpulkan manakah yang lebih besar kelilingnya, setengah lingkaran dengan jari-jari 2R kelilingnya lebih besar dari kelilingnya lebih besar dari keliling, Ibu tambahkan di sini, dari keliling lingkaran dengan jari R. Ini perlu anak-anak ketahui. Tadi apabila ini hanya busur saja anak-anak, busur saja ini keliling busur, panjang busur setengah lingkaran ini 2πr, ini sudah sama dengan satu keliling lingkaran dengan jari-jari R. Soal nomor 8 anak-anak. Pada gambar di samping adalah dua lingkaran yang konsentris di titik pusat E. Jika besar sudut satu adalah 42 derajat, tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Ini ada dua lingkaran yang konsentris anak-anak, titik pusatnya sama di titik E. Di sini sudut 1 ini besarnya 42 derajat. Kita diminta untuk menentukan syarat apa agar panjang busur AB ini 2 kali panjang busur CD. Baik, Ibu bahas soal nomor 8 ini anak-anak. Ini gambar lingkarannya sudah Ibu pisahkan agar kita mudah memahaminya anak-anak. Ini adalah lingkaran yang kecil, di sini ada busur CD, dan ada lingkaran yang besar, ada busur AB. Ini tadi diketahui bahwa sudut pusatnya adalah alfanya itu 42 derajat anak-anak. Karena di sini ini karena konsentris, maka sudut pusatnya sama besar yaitu 42 derajat. Baik, ini tadi diketahui dalam soal bahwa panjang busur AB ini adalah sama dengan 2 kali panjang busur CD. 2 kali CD, dan diketahui alfanya sama-sama 42 derajat. Ini kita masukkan ke dalam rumus busur anak-anak untuk mencari panjang busur anak-anak. Berarti di sini untuk panjang busur AB ini alfa per 360 derajat
dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2 pi R. Ini karena ini AB, maka Ibu sebut dengan R2. Di sini Ibu tuliskan dengan R2 anak-anak. Ini sama dengan 2 kali panjang busur CD. Ini rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi R1. R yang pertama ini Ibu sebut dengan R1. Selanjutnya, karena alfanya ini sama-sama 42 anak-anak, alfanya 42, ini Ibu tidak tuliskan, jadi kita bisa langsung sederhanakan atau Ibu tuliskan saja biar anak-anak mengerti. 42 derajat per 360 derajat dikali 2 pi R2 sama dengan 2 kali 42 derajat per 360 derajat dikali 2 pi R1. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak, ini kita bagi sama, selanjutnya 2 dengan 2 sama, pi dengan pi kita coret-coret bisa kita bagi, selanjutnya tinggal R2 sama dengan 2R1, berarti jari-jari yang lingkaran besar panjangnya harus 2 kali panjang jari-jari yang lingkaran yang kecil. Baik, Ibu tuliskan kesimpulannya anak-anak. Ini kesimpulannya. Agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD, maka jari-jari lingkaran besar harus 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Maka jari-jari lingkaran yang besar harus panjangnya 2 kali jari-jari lingkaran yang kecil. Soal nomor 9 anak-anak. Bandingkan keliling lingkaran E dengan persegi panjang ABCD pada gambar di samping. Tentukan pernyataan yang benar. Kalau kita amati di sini ada lingkaran E anak-anak dan ada persegi panjang ABCD. Kita nanti diminta untuk membandingkan keliling lingkaran ini dengan keliling persegi panjang ABCD. Baik, Ibu bahas soal nomor 9 ini anak-anak. Ini tadi kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Untuk pernyataan A, keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran E. Maka sebelum membahas lebih lanjut pernyataan ini benar atau salah, maka kita bandingkan dulu keliling lingkaran E dengan keliling persegi panjang ABCD. Ini keliling lingkaran, Ibu tulis keliling lingkaran, kita bandingkan dengan keliling persegi panjang. Ibu tulis seperti ini saja anak-anak. Selanjutnya untuk keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi R, ini Ibu sebut dengan R, jari-jarinya R, berarti EC ini sama dengan R, Ibu tulis di sini ECE atau EC ini sama dengan R. Selanjutnya ED berarti juga sama dengan R anak-anak, di sini R. BC, kalau Ibu beri garis bantu seperti ini, BC juga sama dengan R, Ibu tulis di sini BC sama dengan R. Berarti panjang ini di sini nih, tengah-tengah antara A dan B ini juga R, di sini R, di sini juga R. Ini kalau kita diminta mencari keliling persegi panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6
6R. 6R langsung saja anak-anak. 6R. 6R. Selanjutnya kalau kita asumsikan, kita bagi 2 dulu anak-anak, biar sederhana. Ini dibagi 2, 1, yang sebelah kanan dibagi 2, 3. Berarti keliling lingkaran adalah PR, sedangkan keliling persegi panjang adalah 3R. Selanjutnya pi-nya kita ambil 3,14 anak-anak. Ibu tulis di sini pi 3,14 berarti 3,14 R untuk keliling lingkarannya, sedangkan keliling persegi panjangnya adalah 3R. Ini 3,14 dibanding dengan 3 jelas lebih besar, 3,14 R. Ibu tulis seperti ini. Berarti keliling lingkaran lebih besar daripada keliling persegi panjang. Selanjutnya kita mulai dari soal A anak-anak. Pernyataan yang benar yang mana? Keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran E. Pernyataan ini berarti salah. Selanjutnya, keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang ABCD. Pernyataan ini benar. Selanjutnya, yang C, keliling lingkaran E sama dengan persegi panjang ABCD. Pernyataan ini salah. Selanjutnya, yang D, tidak cukup informasi untuk menentukan perbandingan kelilingnya. Kita tadi sudah bisa menunjukkan bahwa kita bisa menentukan perbandingan keliling keduanya, berarti pernyataan ini salah karena kita sudah cukup informasi. Soal nomor 10 anak-anak. Berikut ini diberikan gambar 3 persegi dengan ukuran sama. Ini 3 persegi ukurannya sama. Di dalam persegi tersebut dibuat lingkaran sesuai dengan gambar berikut. Daerah di dalam persegi, namun di luar lingkaran diberi arsir. Ini ada di dalamnya ada lingkaran dan di luar lingkaran diberi arsir. Di antara gambar berikut, tentukan daerah arsiran terluas. Baik, mari kita amati 3 persegi ini anak-anak. Ini yang pertama, gambarnya ini ada 1 lingkaran besar, kemudian ada 4 lingkaran yang agak kecil. Selanjutnya di sini ada 16 lingkaran yang kecil. Kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir dan membandingkannya mana yang terluas. Kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Di sini ini Ibu tuliskan jari-jari untuk lingkarannya ini R. Selanjutnya untuk sisi, panjang sisi persegi ini adalah sama dengan diameter anak-anak. Panjang sisi persegi ini sama dengan panjang diameter, berarti R ditambah R, 2R. Ibu bahas mulai dari gambar ke-1. Gambar ke-1, ini luas diarsir. Luas diarsir ini sama dengan luas persegi dikurang dengan luas lingkaran. Ini sama dengan luas perseginya tadi 2R anak-anak. Sisi kali sisi, apa Ibu tuliskan dulu rumusnya, sisi kali sisi dikurang dengan pi R kuadrat luas lingkarannya. Selanjutnya sisi kali sisi, sisinya tadi, sisi Ibu tulis 2R sama dengan 2R, berarti 2R dikali 2R dikurang pi R kuadrat. Ini sama dengan 4R kuadrat dikurang pi R kuadrat. Ini sama dengan R kuadratnya, kembar anak-anak kita keluarkan R kuadrat dikali 4 dikurang pi. Selanjutnya kita cari luas gambar yang kedua anak-anak. Kita amati dulu anak-anak. Ini dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Untuk dua lingkaran ini panjang jari-jarinya adalah setengah dari panjang jari-jari untuk lingkaran yang pertama ini. Karena di sini ada 2 lingkaran dan di sini untuk 1 lingkaran, maka jari-jarinya adalah setengah R. Dan karena di sini jari-jarinya adalah setengah R,
maka ini setengah R ditambah setengah R ditambah setengah R tambah setengah R, panjang sisi persegi tetap 2R. Ibu tuliskan untuk gambar yang kedua anak-anak. Ibu tuliskan dulu. Gambar kedua, di mana S-nya tadi tetap 2R. Luas diarsir. Luas diarsir sama dengan luas persegi dikurang luas 4 lingkaran. Luas 4 lingkaran. Kita masukkan anak-anak rumusnya. Langsung saja tadi 2R dikali 2R untuk perseginya dikurang dengan 4 kali lingkaran. 4 kali ini, khusus ini R-nya, untuk gambar yang kedua R-nya adalah setengah. R2 ini sama dengan setengah R atau setengah R yang ke-1 tadi anak-anak. Ini ibu tuliskan dulu. 4 kali pi dikali setengah R kuadrat. Ini sama dengan 2R kali 2R, 4R dikurang 4 dikali pi, setengah kali setengah dikuadratkan itu 1/4 R kuadrat. Ini kita sederhanakan dulu, dibagi 4, 1, dibagi 4, 1. Ini sama dengan, maaf ini tadi harusnya 4R kuadrat anak-anak. 4R kuadrat, berarti tinggal 4R kuadrat dikurang pi R kuadrat. Pi R kuadrat sama dengan R kuadrat min 4 dikurang pi. Ini untuk gambar yang kedua. Selanjutnya kita amati gambar yang ketiga anak-anak. Gambar yang ketiga perseginya tetap sama, dan karena ini untuk satu sisi persegi untuk 4 lingkaran, maka jari-jari ini adalah 1/4 jari-jari dari jari-jari yang pertama. Ini panjang jari-jarinya 1/4 R. Selanjutnya kita cari luas diarsir seperti gambar ke-1 dan kedua anak-anak. Ini gambar 3 sama dengan S-nya tetap 2R. Selanjutnya R ketiga ini sama dengan 1/4 R atau 1/4 R ke-1. Luas diarsir sama dengan luas persegi dikurang dengan luas 16 lingkaran. Tadi lingkarannya berjumlah 16. Selanjutnya kita hitung anak-anak. Ini luas perseginya 2R dikali 2R dikurang luas dari 16 persegi. 16 dikali pi dikali tadi jari-jarinya adalah 1/4 R kuadrat. Ini sama dengan 4 R kuadrat dikurang 16 pi dikali 1/4 kali 1/4 1/16 R kuadrat. Kita sederhanakan dulu anak-anak. Ini 16 dengan 16, ini dibagi 16, 1, tinggal sama dengan 4 R kuadrat dikurang pi R kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat dalam kurung 4 dikurang pi. Ternyata luas diarsir untuk gambar yang ke-1, kedua, ketiga luasnya sama. Jadi tidak ada yang terluas. Ini L1 sama dengan L2 sama dengan L ketiga sama dengan R kuadrat dalam kurung 4 dikurang pi. Jadi tidak ada, ibu tuliskan di sini. Jadi tidak ada luas diarsir yang terluas karena ketiganya sama luas. Soal nomor 11 anak-anak. Suatu pabrik biskuit memproduksi 2 jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama, tetapi diameternya beda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan 2 kemasan berbeda.
kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000, sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Manakah yang lebih menguntungkan, membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Ibu bahas soal nomor 11 ini anak-anak. Ini tadi Ibu gambarkan dua lingkarannya. Untuk biskuit yang pertama tadi diameternya adalah 7 cm. Selanjutnya untuk biskuit yang kedua diameternya adalah 10 cm. Untuk per 10 biskuit pertama itu harganya Rp7.000, dan untuk kemasan biskuit kedua isinya 7 harganya adalah Rp10.000. Untuk membandingkan mana yang lebih menguntungkan, kita cari saja kedua luas dari biskuit ini. Ini tadi untuk luasan keseluruhan biskuit yang pertama anak-anak, tadi biskuitnya ada 10, berarti kita cari luasnya, luas keseluruhannya. Luas ke-1 ini adalah 10 pi r kuadrat karena merupakan lingkaran. Ini berarti 10 pi-nya kita gunakan 22/7, r-nya karena ini diameternya 7 cm, jari-jarinya kita gunakan 7/2. 7/2 gitu untuk mempermudah anak-anak. Ini sama dengan, kita sederhanakan dulu. Ini dibagi 7, 1, dibagi 7, 1, dibagi 2, 1, dibagi 2, 11, dibagi 2, 1, dibagi 2, 5. Tinggal 35 dikali 11 itu 385. Untuk 385, luasan 385 tadi harganya adalah Rp7.000. Selanjutnya kita cari L yang kedua anak-anak. L yang kedua, luas yang kedua tadi ada 7 biskuit keseluruhannya 7 pi r kuadrat, sama dengan 7 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya, karena ini diameternya 10 maka jari-jarinya adalah 5. R kuadratnya 5 dikali 5. Selanjutnya kita sederhanakan dulu anak-anak. Ini 7 dengan 7, 1, tinggal 22 dikali 25. Ini sama dengan 110 dikali 5, 550. Ini harganya adalah Rp10.000. Selanjutnya, bagaimana kita membandingkan agar kita bisa mengetahui mana yang lebih menguntungkan. Untuk luasan 385 cm persegi Rp7.000, untuk luasan 550 cm persegi harganya Rp10.000. Untuk memudahkan, ini Ibu bandingkan apabila ini harganya Rp10.000 anak-anak. Ini apabila harganya Rp10.000, kita cari luas yang didapat untuk yang pertama ini. Luas yang didapat adalah 10.000 per 7.000 dikali 385. Ini sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini 3.850 dibagi 7 itu, ini 385, kita bagi 7 itu 55. Ini ditambah 01, 550. Jadi ini untuk luasan 550 harganya juga Rp10.000. Jadi ternyata sama anak-anak, untuk luasan yang sama, untuk luasan 550 cm persegi harganya sama Rp10.000. Jadi apabila kita ditanya mana yang lebih menguntungkan, itu keduanya menguntungkan ataupun tidak ada yang menguntungkan karena harganya sama. Tidak ada yang lebih menguntungkan karena untuk luasan yang sama harganya juga sama. Soal nomor 12 anak-anak.
Suatu ketika anak kelas 8 SMP Semangat 45 mengadakan studi tur ke Kebun Raya Pasuruan. Guru menugasi siswa untuk memperkirakan diameter suatu pohon yang cukup besar. Eri, Dana, Ferry, Nia, dan Ria berinisiatif untuk menghitung diameter pohon tersebut dengan mengukur keliling pohon. Mereka saling mengaitkan ujung jari seperti terlihat pada gambar. Ini gambarnya anak-anak. Rata-rata panjang dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap siswa adalah 120 cm. Jika tepat 5 anak tersebut saling bersentuhan ujung jarinya untuk mengelilingi pohon tersebut, bisakah kalian menentukan atau perkiraan saja panjang diameter pohon tersebut? Ibu bahas soal nomor 12 ini anak-anak. Ini Ibu sudah sketsakan gambar untuk keliling pohonnya. Ini tadi panjang ujung jari kiri kanan. Ini jaraknya untuk setiap anak 120 cm. Ini jarak jarinya ada 120 cm. Karena di sini ada 5 anak, maka keliling dari pohon ini adalah 5 kali 120 cm anak-anak. Jadi totalnya adalah 600 cm. Ini untuk keliling pohon. Kita diminta untuk mencari diameter dari pohon anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus keliling lingkaran itu bisa dicari dengan rumus 2πr atau bisa juga dengan πd karena d ini merupakan 2 kali jari. Selanjutnya kita hitung anak-anak. Pi dikali D sama dengan keliling, berarti untuk mencari nilai D keliling dibagi dengan Pi. Ini sama dengan kelilingnya tadi 600 cm anak-anak. 600 cm dibagi dengan kita gunakan Pi-nya 22/7. 22/7. 22/7. Ini sama dengan 600 cm dikali dibalik 27/22. Kita sederhanakan dulu anak-anak. Dibagi 2 11, dibagi 2 berarti di sini adalah 300. Tinggal 300 kali 7 2100 cm/11. Kita fotokopi dulu anak-anak. 2100 dibagi 11 dikali 1 11, di sini 0 1 100 dikali 9 99, ini sisa 1, di sini 0, di sini berarti 11 kali 0 0, kurangkan 0 tambah koma, ini tadi 1 0 dikurangi 0 1, selanjutnya tambah koma tambah lagi 0, 100 ini kali 9, ini sudah 99, ini turun masih 1 lagi, 1 0 0 lagi anak-anak, 190,90 berarti 190,90 cm. Kalau Ibu bulatkan berarti 191 cm. Ini adalah diameter pohon. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 12 anak-anak. Terima kasih sudah berkenan menonton. Semoga video ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.